نبينا محمد قال يا بلال فك الغزالة من قيد الحبال. ما قال اليهود ده مين اللي قال؟ ما حد يفك صيدي ولا يقرب عليه. اللهم صل وسلم عليه صلاة Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdini bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan selalu dalam Allah Subhanahu wa taala, pengurus Masjid Al-Huda yang mudah-mudahan selalu sehat, afiat, istiqomah dalam berjuang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam ini kita berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Isya berjamaah. Insyaallah akan dilanjutkan dengan tarawih dan witir. Mudah-mudahan dibarengi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hujan Allah berikan kita keberkahan, rahmatnya, ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini malam yang ke-18. Alhamdulillah tidak terasa ya. Insyaallah Allah berikan panjang umur sampai kita bisa melaksanakan semua apa yang diwajibkan dan apa yang disunahkan dalam bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya tidak terasa waktu semakin berjalan, semakin habis seperti batu es digunakan habis. Jadi waktu tidak digunakan berjalan. Untuk itu semampu kita isi waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab, salah satu kitab, seorang ulama cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya inna Allah ta'ala khaba'a thalathin fi salasin, khaba'a ridallah fi ta'atih, wa khaba'a suhtallah fi ma'asiyatih, wa khaba'a wilayatahu fi ibadih. Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Jadi kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 3 perkara daripada 3 perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan keridhaannya di dalam taat kepadanya. Fala tahqiranna syai'an minha. Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama menyembunyikan keridhaannya di dalam taat kepadanya. Maka kita jangan meremehkan daripada amal ibadah sekecil apapun. Mungkin di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan jadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat kisah seorang perempuan yang pulang daripada melacur, yang punya dosa besar. Namun di tengah jalan dia bertemu dengan seekor anjing yang sedang kehausan di pinggir sumur.
Rasa iba datang kepadanya. Lalu dia buka sepatunya, lalu buka gesper atau sebagian daripada bajunya untuk mengambil air di sumur tersebut dengan susah payah untuk memberikan minum kepada si anjing tersebut. Itu hal yang kecil, namun ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Maka si perempuan tersebut mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan suci Ramadan ini, mari kita ambil apa yang kita mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah-ibadah yang kita harus kerjakan, yang dianjurkan kepada kita, terutama salah satunya kita untuk memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lihat kecilnya sedekah. Jadi sedekah ini enggak diperlukan kepada orang yang mampu, namun orang yang tidak mampu pun dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha sedang santai di rumahnya, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Terkena ketukan dari luar rumahnya. Ketika dibuka, seorang perempuan membawa anak. Ini perempuan minta-minta kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah di dalam rumahnya tidak ada sedikit pun daripada makan. Hanya satu buah kurma. Beda dengan kita. Kita punya kulkas. Sebulan masih bisa untuk makanan kita suka. Ini di rumah Rasulullah SAW tidak ada makanan, melainkan hanya sebutir kurma. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha, ini ngomong-ngomong Siti Aisyah siapa nih? Istri Rasulullah SAW. Mengambil kurma, dibuka, dipotong, dibelah, dikasih sebelahnya buat itu peminta-minta, satunya dimakan buat dia. Maka si peminta itu ngomong sama Siti Aisyah, wahai pelanggan Rasulullah SAW, hanya ini yang kau berikan. Apa jawab Siti Aisyah? Wahai ibu, apa engkau tidak ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sekecil apapun yang kita keluarkan daripada kebaikan, pasti Allah akan perlihatkan, Allah akan balas. Masya Allah. Maka si perempuan keluar. Tidak lama Rasulullah SAW datang. Siti Aisyah menceritakan kejadian tadi kepada Rasulullah SAW suaminya. Apa kata Rasulullah SAW? Ittaqin nar walau bisyikkin tamr. Takutlah atau jagalah kalian, pelihara diri kalian daripada api neraka walaupun dengan sebesar atau setengah daripada biji kurma. Itu artinya apa yang kita mampu kita keluarkan. Segitu aja itu kecil, nilainya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, Masya Allah, buat ujian nih, kesempatan dibuka maghrib, kita ambil kesempatan untuk mengirim makanan, ya, membuka bersama-sama. Kan pahala itu sama kalau yang berpuasa tidak dikurangkan sedikit pun. Itu Masya Allah. Bahkan ini fadilah dari Rasulullah sangat banyak. Ya, di zaman Siti Aisyah pula, beliau melihat seorang perempuan yang tangannya lumpuh. Maka ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang tangannya lumpuh itu, apa beliau? Si perempuan itu menjawab, kemarin aku bermimpi, ya, aku bermimpi datang kiamat, huru hara yang sangat besar. Dalam mimpi itu aku melihat ayahku sedang memberikan minum orang-orang yang sedang kehausan. Dengan apa? Dengan ceret, dengan teko. Namun aku juga melihat ibuku dalam keadaan kehausan, kesusahan. Ini ayahnya dia nggak kasih minum, si ibunya, tapi yang lain dikasih minum. Si perempuan, anak perempuan datang kepada ayahnya, wahai ayah, ibu berikan ibu minum, sedang kehausan. Kata ayahnya, itu berbagian. Jangan kau kasih ibu, karena aku dilarang untuk memberikan dia minum. Kenapa? Bagian ibumu karena di dunia dia sangat bakhil, sangat pelit. Alhamdulillah, subhanallah. Maka ini bagiannya. Maka si anak ini melihat ibunya sedang kehausan, merasa iba. Kalau gitu aku saja yang berikan ayah minum. Diambil tuh cairannya dalam mimpi. Ya, tiba-tiba ketika mau dikasih minum ke ibunya, ada suara, jangan kau kasih minum ibumu, jangan kau kasih minum perempuan itu. Karena apa? Karena tangan kamu akan lumpuh.
Tapi si perempuan kekeh masa jadi kok pengen kasih minum juga, dikasih minum ibunya. Betul dia ketika kamu tangannya lumpuh. Oh, Masya Allah. Ya, itu sebab Aisyah menanyakan tangannya lumpuh. Ya, salah satunya. Dan juga ada kisah juga satu lagi yang sangat menarik. Ketika Rasulullah SAW itu bersama para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang Majusi berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, alaikasam, wahai Muhammad, mati kau. Nabi Muhammad doain mati. Akhirnya kata Nabi Muhammad, alaikasam, engkau yang akan mati. Udah si Majusi keluar lagi berusaha perjalanan. Ternyata si Majusi ini untuk mencari keluar untuk mencari kayu bakar. Ya, ke hutannya. Kata Nabi, ini orang akan mati, akan digigit ular. Kata Nabi. Tapi tak lama datang tuh Majusi, betul bawa kayu, tapi dalam keadaan sehat, nggak mati. Dipanggil oleh Rasulullah SAW, wahai Majusi, kesini kau. Apa yang kau menyebabkan selamat? Sedangkan kau dikabarkan akan mati digigit ular. Coba kau lihat, turunkan itu kayu bakar. Pasti juga turunkan kayu bakar, ternyata betul ada ular besar itu yang siap menggigit. Tapi itu ular tak mau gigit dia. Apa sebabnya? Apa amalan kau? Kata Nabi. Kata si Majusi, tadi sebelum aku masuk hutan, aku istirahat. Aku bawa perbekalan 2 buah roti. Ketika aku makan, datang seorang pengemis. Aku berikan 1 tuh pengemis roti yang aku bawa. Ternyata dengan 1 roti itu, ya, bisa memalingkan dia, menghilangkan dia daripada mati, bahaya mati yang jelek. Yang kata Nabi, as-shadaqah tadfa'u minta tasuk. Shadaqah itu mencegah daripada mati buruk, mati yang jelek. Nah itulah, ya. Artinya di bulan suci Ramadan ini kita ambil kesempatan sedikit apapun, sekecil apapun yang kita perlu pada kebaikan, insya Allah akan dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, bahwasanya jangan kau juga meremehkan perbuatan buruk, kata Nabi. Kenapa? Karena mungkin situ ada murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil apapun dari perbuatan buruk daripada maksiat, kalau Allah murka di situ, maka akan besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Salah satunya, ya, yang kita anggap enteng nih, kita ini suka menggibah di bulan suci Ramadan. Nggak sadar kita ngobrol-ngobrol ngomongin orang, nggak sadar kita ngobrol-ngobrol ngomongin orang. Ini Masya Allah pahalanya, banyak pahala. Dosanya gibah, ya, orang yang tobat daripada gibah terakhir masuk neraka. Alhamdulillah, masuk surga kalau dia tobat. Kalau nggak tobat, dia akan paling duluan masuk neraka. Ya, bahkan kata Nabi, al-ghibah asyad minaz zina. Ghibah itu lebih berat daripada perbuatan zina. Kenapa? Karena kalau kita berzina, naudzubillah, itu perbuatan dosa juga besar. Ya tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan memberikan tobat. Alhamdulillah. Tapi kalau kita berbuat ghibah, kita tobat kepada Allah, betul diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum dia minta ampun atau minta redha kepada orang yang digibahkan, berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita usahakan, ya, kita hindarkan daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Walaupun sekecil apapun yang kita perbuat, itu nanti alhamdulillah mungkin di situ ada murkanya Allah akan besar dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama ketika kita di dalam berpuasa ini, kita jaga anggota tubuh kita, mata kita, tangan kita, mulut kita, semuanya tidak berperbuatan maksiat. Yang terakhir belajar maksiat. Jangan kita meremehkan orang lain. La tahqiranna man dunak. Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikan walinya daripada hamba-hambanya. Oleh karena itu kita jangan suka meremehkan orang. Mungkin dia seorang wali Allah, atau bukan seorang wali pun mungkin lebih baik daripada kita. Kenapa? Balik syai'in manusia. Orang itu semua pasti punya manusia, punya kelebihan. Ya, kita jangan suka apa? Meremehkan orang lain. Kenapa? Karena mungkin, ya, dia lebih hebat daripada kita, atau lebih baik hatinya daripada kita. Kita nggak tahu. Begitu kita jaga hati kita semuanya. Nah, mudah-mudahan, ya, kesempatan yang sekali ini kita ambil pelajaran untuk kita, bahwasanya kita ambil perbuatan daripada sekecil apapun daripada ibadah. Jangan kita tunggu kaya, jangan kita tunggu bisa, jangan kita tunggu ada kesempatan, jangan kita bila tunggu untuk ditunda-tunda. Ada kesempatan kita kerjakan. Insya Allah ada pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita hindarkan dari perbuatan jelek atau maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sudah murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah subhanahu wa taala. Dan terakhir, jangan kita meremehkan orang lain. Jangan kita suka tidak menghargai orang lain. Mungkin dia lebih baik di sisi Allah di hadapan kita. Mudah-mudahan
kita mendapatkan sekali. Allah Subhanahu wa taala banyak umur kita dalam sehat walafiat. Allah berikan kita sampai kepada bulan Ramadan akan datang dalam keadaan penuh iman Islam kita. Kalau kita Allah Subhanahu wa taala, anak kita Allah berikan anak yang soleh-solehan, keluarga kita sebagai takdirah mawadah rahmah, dan juga segala harapan kita, tujuan kita, hajat kita Allah kabul insyaallah. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan yang belum bisa ke tanah suci Allah berangkatkan dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiyya wa ala kulli salihah wa ila Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نبينا محمد قال يا بلال فك الغزالة من قيد الحبال. ما قال اليهود ده مين اللي قال؟ ما حد يفك صيدي ولا يقرب